Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Afwan. Saya dari Universitas Al-Utsman Banda Aceh, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di dalam video ini saya akan membahas satu hal terkait birokrasi pemerintahan dengan bencana banjir yang terjadi di Aceh. Kita akan melihat bagaimana birokrasi itu menyikapi atau merespons darurat bencana yang terjadi di Aceh. Hampir setiap tahunnya di wilayah Aceh itu terjadi banjir di beberapa daerahnya. Hanya saja banjir ringan bisa kita sebut, tidak seperti banjir yang terjadi tahun ini. Lalu apa yang membuat banjir tahun ini begitu mengerikan dan parah? Yang dimana sehingga parah banjir yang terjadi di Aceh atau di Sumatera tahun ini tersebar hingga ke negara-negara asing yang mendapat empati dari mereka, dan mereka juga memberikan bantuan donasi kepada korban-korban tersebut. Contohnya seperti Elon Musk yang memberikan akses internet gratis untuk korban bencana, dan juga ada Malaysia yang memberikan bantuan donasi. Hanya saja kemarin sempat ditolak Indonesia karena Indonesia menganggap mereka mampu dan sanggup untuk menangani bencana ini. Nah, apa yang membuat bencana banjir tahun ini begitu mengerikan? Setelah saya searching di internet dan di beberapa cuplikan video yang beredar di sosial media, ada beberapa cuplikan video yang dari para peneliti atau ahli yang mengatakan bahwa salah satu penyebab terbesar yang membuat bencana banjir ini begitu parah itu adalah industri-industri yang melakukan penebangan pohon secara berlebihan atau liar, kita katakan, atau mungkin ada oknum-oknum yang menebang secara liar, sehingga potongan-potongan kayu dan pohon itulah yang menyumbat saluran air sehingga terjadilah banjir. Kemudian salah satu lainnya itu adalah karena di wilayah Aceh ada banyak sekali lahan sawit, yang dimana sawit ini menggantikan posisi pohon-pohon liar, yang sementara akar dari pohon sawit dengan pohon liar itu sangatlah berbeda. Makanya kalau kita perhatikan di daerah yang banyak lahan sawit itu sering terjadi banjir, bahkan langsung dampak dari banjir yang terjadi tahun ini itu bahkan lebih mengerikan ketimbang tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. Teman-teman bisa melihat video ini. Ada beberapa video yang menjelaskan dan mengatakan bahwa dampak dari bencana banjir ini lebih buruk ketimbang dari dampak tsunami yang terjadi 2004 silam. Ayahku baru aja pulang dari Aceh Tamiang, dan beliau adalah seorang dokter yang juga bertugas saat tsunami Aceh tahun 2004. Tapi fakta menariknya, beliau mengatakan bahwa banjir kali ini lebih berat dampaknya daripada tsunami. Kalau tsunami itu air datang sekali dengan jumlah yang sangat besar, menghantam terus balik ke laut. Banjir kali ini air datang mengendap di daratan sehingga akses terputus, orang mau nolong jadi nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya orang pun mati tapi secara perlahan. Lebih enak tsunami ketimbang ini. Kalau dulu Bu banyak bantuan, kita nggak kelaparan, bahkan berlebih bantuan waktu tsunami. Kalau sekarang Bu, musapuhan, apapun nggak ada, listrik ada, gas nggak ada, makanan nggak ada. Jadi kita ini sekarang Aceh, kalau kita bisa katakan, ini kita sedang seperti zombie ya, seperti Kelaparan, nggak ada makanan ya. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi beberapa cuplikan video yang dimana dalam cuplikan itu dapat kita jadikan kesimpulan bahwa pada saat peristiwa kemarin itu masih banyak sekali masyarakat di daerah-daerah yang belum mendapatkan perhatian ataupun bantuan yang maksimal. Makanya banyak yang merasa kecewa dan sedih, yang dimana saat penyaluran bantuan donasi itu seperti tidak merata. Memang benar kalau birokrasi dan pemerintahan kita sudah menangani dan menyikapi dengan baik di beberapa daerah, di mana mereka juga memberikan bantuan. Hanya saja daerah tersebut harus viral dulu supaya pemerintah bisa melihat. Tapi kalau tidak di up ke sosial media, mungkin daerah-daerah tersebut tidak diperhatikan. Nah, makanya kemarin itu sempat ramai di mana masyarakat dari Sumatera dan wilayah-wilayah lain itu menuntut pemerintah untuk mengangkat status bencana yang ada di Sumatera atau di Aceh, itu diangkat statusnya menjadi bencana nasional. Saya rasa sampai di sini sudah cukup untuk kita melihat dan menyimpulkan bagaimana perilaku birokrasi kita dalam menyikapi atau menanggapi bencana yang terjadi di Sumatera atau di Aceh ini. Jika ada perkataan saya yang mungkin menyinggung atau keliru dan salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri video ini dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.